Udah jam 9.10 kita mulai ya, seadanya. Halo, Baik, Pak. kita siap? Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah masuk gabung ke perkuliahan aplikasi komputer. Pada hari ini kita akan melaksanakan pertemuan kedua setelah kemarin pertemuan pertama di Microsoft Excel. Pertemuan kedua saya gabung dengan ketiga, Microsoft Word dengan PowerPoint. Karena saya rasa karena Microsoft Word Anda sudah biasa membuat makalah, jadi materinya tidak terlalu lama nanti karena kisi-kisi dari TPD hanya 10 seperti yang saya tampilkan di layar dan semuanya adalah materi sangat dasar yang biasa Anda laksanakan atau biasa Anda gunakan fitur-fiturnya untuk membuat makalah. Kemudian PowerPoint juga seperti itu, hanya membuat slide, layout-nya agar tampilannya dan animasinya menarik. Jadi saya gabung Word dan PowerPoint. Oke, langsung saja untuk Microsoft Word dari kisi-kisi yang ada agar kuliahnya lebih efektif ya. Jadi saya tidak bahas dari satu layout halaman karena ini sudah saya rasa sudah bisa. Jadi dari 10 kisi-kisi yang paling asing ya di telinga Anda semua, maksudnya yang belum pernah menemukan menggunakan fitur ini. Ya, misalkan dari 10 ini apa dulu mau yang mau dibahas? Ya. Dari yang paling asing dulu, baru mendengar kok ada equation, apa diagram dan lain-lain. Silakan. Ini yang hadir hanya 2 orang ya, nggak apa-apa seadanya. Nanti yang penting ujian yang nggak berangkat ujiannya bisa. Jadi mana dulu? Dropcap, Pak. Oh ya, drop cap. Drop cap. Apa itu drop cap? Ya. Jadi drop cap itu fitur di Microsoft Word yang fungsinya untuk membuat huruf timbul atau huruf lebih besar dari huruf yang lain ya dalam satu paragraf atau dalam satu kalimat. Contohnya kita contoh ya kita buka kita ambil teks dari internet. Maaf, loadingnya lama. Oke. Ambil berita. Ya, ini. Saya ambil berita terbaru dari IAIN Purwokerto.
Ini contohnya dari teks yang ada di layar, kita akan membuat drop cap. Drop cap itu adalah membuat satu huruf atau lebih itu ukurannya lebih besar dari huruf yang lain. Contoh, pada paragraf pertama, huruf M dari tulisan mahasiswa, dari kata mahasiswa akan kita perbesar menggunakan drop cap. Langkahnya, kita blok, kemudian insert. Ini ada drop cap. Kemudian drop cap option. Nah, ini ada pilihan dua, drop dan in margin. Letak hurufnya bisa dilihat sesuai template. Ini kalau drop letak hurufnya seperti ini. Nah, ini kalau in margin seperti ini. Kita pilih yang drop. Ya, kemudian fontnya bisa kita ganti. Ya, misalkan fontnya saya ganti Arial. Kemudian lines to drop itu besar hurufnya. Ini the font dari Office-nya 3, ukurannya 3 pt. Kemudian distance from text-nya itu jarak antara huruf dengan teksnya itu tidak ada jarak atau 0. Kita oke. Nah, seperti ini ya, seperti di koran. Sorry. Kemudian kalau kita ganti, contoh kita perbesar hurufnya. Dan kita tambah jaraknya. Nah, dapat terlihat bedanya. Jadi lines to drop ini besar huruf, kemudian jarak antara teksnya itu ini. Ini dari fungsi drop cap. Ya. Kemudian Oke, kita ingin mengubah format teksnya. Contoh, kita ingin mengubah format teksnya. Dari teks yang saya copy di website tadi, hurufnya di sini adalah Helvetica, ukurannya 10,5. Misalkan kita ingin ubah menjadi Arial, makanya kita blok, kemudian kita ganti Arial, ukurannya kita ganti 11, kemudian ratanya kita pilih justify. Ya. Nah, paragraf pertama dan paragraf kedua dan seterusnya itu kan ukuran hurufnya masih beda. Untuk menyamakan format agar sama persis, baik itu formulanya, baik itu jenis hurufnya, ukuran hurufnya, spasinya, itu yang paling cepat dan mudah itu menggunakan format painter. Ini fungsinya. Ya, jadi kita letakkan kursor pada paragraf yang akan menjadi rujukan format, kemudian format painter, kita blok. Nanti ukurannya, jenis hurufnya, ukuran hurufnya pasti jadi sama. Cek 11, ini Arial 11, ini Arial 11, ini Arial 11. Oke. Ya. Kemudian tadi drop cap, kita blok, insert, kemudian drop cap, drop option, pilih terserah, kita ganti tadi hurufnya adalah Arial. Itu drop. Kemudian kita ingin membuat teksnya, format teksnya kolom, memiliki kolom, ya. Jadi tulisannya seperti di kolom koran, ya, ataupun di jurnal-jurnal penelitian. Kan ada yang formatnya atau template-nya adalah memiliki template seperti kolom, ya. Teksnya dibuat berkolom. Nah, contoh di paragraf kedua dan selanjutnya kita buat kolom, ya, dari tujuan sampai ke sini, ya, dibuat 2 kolom misalkan. Langkahnya kita blok, kemudian page layout, kita pilih kolom, more kolom. Ini ada pilihan. Ya, tampilannya nanti sesuai template yang kita pilih. Misalkan kita pilih yang to,
Kemudian lebar kolomnya kita ganti. Lebar kolomnya diperbesar, maka spasinya otomatis akan mengecil. Kalau spasinya diperbesar, lebar kolomnya mengecil. Oke. Seperti ini. Kemudian ada pengaturan lain kalau kolomnya jarak antar teksnya jarak antar kolomnya diberikan garis tinggal line between, nanti ada garisnya. Ya, ini menggunakan format kolom. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa diikuti, bisa dipahami? Halo? Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Format kolom sudah, drop cap sudah, apa lagi? Apalagi yang perlu ditanyakan? Atau sudah bisa semua dari 10 kisi-kisi? Kalau sudah Pak, bisa, yang kita lanjut ke penuh. PowerPoint. Saya anggap berarti Pak, paham. kalau yang izin bertanya ya, Pak. Kalau Ya, yang silakan. penomoran halaman yang dalam satu file itu beda bentuk apa ya Oh, nomornya itu beda, bisa nggak, Pak? Nomor oke, satu ya. ada yang Romawi, ada yang biasa. Ya, oke. Ya, dalam penulisan makalah ataupun skripsi kan biasanya ada penomoran halaman Romawi dan penomoran halaman Latin. Ya. Jadi kalau yang belum mahir biasanya teksnya dipisah, di PDF-kan, terus nanti baru digabungkan seperti itu ya. Tapi ketika ada dosen yang meminta atau pembimbingnya minta jadikan satu file Word, nah itu ya akan mengalami kesulitan. Kita harus tahu bagaimana cara membuat penomoran halaman agar dalam satu file itu terdiri dari banyak eh, penomoran, bisa dua ataupun bisa lebih. Yang penting kita tahu konsepnya, caranya. Oke, kita mulai. Toh, ya, itu dokumen belajar biar mudah. Ini ada satu halaman. Ini halaman pertama yang akan kita buat formatnya numberingnya Romawi. Langkah pertama kita buat dulu numbering yang Romawi. Makanya yang pertama insert page number, kita pilih bebas ya. Contoh yang bottom. Oke, klik. Ya. Kemudian ini kan muncul angka. Untuk memunculkan menjadi Romawi, ada di desain, kemudian page number, format page number, kita ganti Romawi. Oke. Nah, kita double klik di luar. Nah, ini kan hanya satu halaman dengan Romawi I1. Nah, di halaman yang selanjutnya kita akan membuat penomoran halaman yang Latin. Kita biarkan kursor berada di halaman yang memiliki nomor Romawi. Taruh kursornya di sini, tidak boleh ditarik ke bawah ya, di double enter. Kemudian kuncinya di sini di page layout, kemudian breaks, next page. Next page ya. Nah, kan otomatis kursor akan beralih ke halaman kedua. Setelah kursor beralih ke halaman kedua, Anda tinggal mengganti formatnya ini. Ya, mengganti format angkanya. Kita aktifkan dulu angkanya.
kemudian page number, format page number, kita ganti 1. Nah, yang maksudnya angka Latin. Start at-nya kita pilih mulai nomor 1. Oke. Double klik di luar, sudah muncul angka 1 yang atas I1. Nah, untuk mendapatkan I2 bagaimana ya? Kita letakkan kursor di I1. Kita enter. Maka di sini akan muncul I2. Kita enter lagi. Misalkan untuk teksnya ya, kita akan muncul I3. Kemudian yang terakhir, halaman terakhir masih angka Latin 1. Kita enter, nanti akan muncul Latin nomor 2. Kemudian lanjutnya nomor 3. Nah, seperti itu ya. Jadi dalam satu file terdiri dari 2 atau lebih format penomoran. Misalkan di halaman pertama ini tidak diberi nomor, ya tinggal diklik, send, kemudian difference first page. Nanti kursor yang nomor halaman pertama tidak ada halamannya, yang biasanya berisi cover, kemudian di sini langsung halaman kedua. Gitu. Bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Lanjut. Yang mana lagi? Silakan. Dari 10 ini. Tadi drop cap sudah, memformat teks menjadi kolom sudah, penomoran halaman sudah. Footnote and end sudah bisa ya, sudah biasa. Apalagi equation itu fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Yang berhubungan dengan rumus. Iya betul. Yang biasanya fiturnya itu digunakan untuk menulis rumus matematika, rumus apapun yang tidak bisa diketik hanya menggunakan keyboard, seperti menulis teks biasa tidak bisa. Contoh aplikasi penggunaan equation itu seperti di sini. Nih saya tunjukkan contohnya. Nah, ini. Ya. Rumus seperti ini ya. Terlihat ya di layar. Jadi rumus seperti ini tidak bisa hanya menggunakan keyboard seperti mengetik teks biasa. Ini harus menggunakan fitur equation. Rumus M sama dengan limit X mendekati 1, X pangkat 2 min 1 dibagi X min 1 sama dengan 2. Ini harus menggunakan fitur equation. Langkahnya, insert equation. Nah, ini sudah aktif, ada di menu desain, ada di menu desain ada simbol-simbol matematika. Simbol-simbol matematika dasar, yang dasar ada banyak sekali simbol-simbolnya ya, tinggal dicari. Kemudian ini template-nya
template-template yang biasa digunakan. Ada template pembagian, template pangkat, template akar, template integral, operator, template limit, logaritma, dan lain-lain. Nah, kalau kita ingin menuliskan yang seperti di teks ini, ya berarti kita tuliskan M sama dengan, setelah itu kita cari template yang limit, ya. Kita cari template limit ini, yang ini, ya. Ini ditulis X, ya, panah mendekati 1. Ya. Kemudian yang di sini kita cari template yang pembagian. Cari template pembagian. Bagian. Ya. Kemudian X pangkat 2 min 1 dibagi X min 1. Nah, X pangkat 2 min 1 berarti kita cari template pangkat. X pangkat 2, ya, kita geser kursornya menggunakan panah boleh, mau menggunakan mouse boleh. Geser ke kanan, min 1 dibagi X min 1 sama dengan 2. Kalau mau kita ganti hurufnya, tinggal blok, kemudian ganti. Ini Cambria Mat, kita ganti pilih boleh Arial, dan lain-lain. Nah, ya, jadi sama persis. Itu langkah membuat equation, membuat rumus matematika. Ini kalau diketik dengan keyboard, biasa seperti mengetik teks itu tidak bisa. Oke, ada pertanyaan lagi. Bisa dipahami ya equation? Lanjut. Oke, Pak. Oke. Diagram. Diagram itu untuk apa? Diagram. Menunjukkan data. Diagram, ya. Bentuknya apa? Diagram batang, lingkaran, pie chart, Ya. Flowchart, dan lain-lain. Ya, ya. grafik. Ya, terkait hal itu ya. Jadi untuk membuat gambar yang berhubungan dengan data ataupun lain-lain. Ya, seperti kita membuat flowchart, membuat gambar siklus, ya, dan lain-lain, itu menggunakan diagram. Di Microsoft Word ada fiturnya di insert, yang paling mudah untuk mempermudah itu ada di ini, Smart Art. Ya, menggunakan Smart Art. Di sini sebetulnya ada chart ya, chart juga bisa. Nanti yang terhubung dengan Microsoft Excel juga bisa di sini. Ya. Menggunakan Smart Art misalkan bisa. Cycle ada proses. Ya. Misalkan proses, kita ingin tahu langkah registrasi ketika awal perkuliahan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru. Kita cari yang kira-kira menunjukkan proses ini kan proses semua yang Anda anggap paling pas ya untuk membuat proses apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa baru sampai tahap registrasi jika telah diterima. Gitu, misalkan ini. Nah, misalkan ini ya. Pendaftaran misalkan ya, ujian, pengumuman. Nah, defaultnya kan ada 3. Kita ingin tambah 1, berarti tinggal klik kanan, add shape, after. Nah, tinggal di sini klik kanan, edit text, registrasi ulang.
dan seterusnya. Ini contoh membuat diagram. Nah, untuk mengganti formatnya, tinggal kita aktifkan diagramnya, kemudian ada desain. Ini banyak sekali desain, kita ganti ke ini, misalkan change color, kemudian bentuknya ada 3 dimensi, seperti ini, banyak sekali bentuknya, kita tinggal sesuaikan. Yang ini, misalkan. Dan seterusnya banyak sekali. Langkahnya seperti itu buat diagram. Ya, menggunakan Smart Art. Dan juga ini ada insert chart, juga bisa, terserah ya. Nanti sesuaikan dengan kasusnya, kondisi yang ditanyakan. Oke, sebenarnya buat ya, hanya sekitar itu yang biasa Anda lakukan ya. Karena Anda kan kebanyakan sudah semester, ada yang semester 3, ada yang semester 5, itu kan biasanya sudah biasa membuat makalah dan biasa bertemu dengan Microsoft Word dan PowerPoint. Saya rasa itu untuk Microsoft Word. Silakan kalau ada pertanyaan nanti dipotong saja. Dipotong saja. Kemudian menyisipkan gambar ya. Menyisipkan gambar kan tinggal bisa di copy, paste ke gambar. Kemudian bagaimana mengolah gambarnya agar tampilannya sesuai dengan yang diinginkan pada kasus tertentu. Misalkan ini ada teks di sini ya. Nah, kita ingin menaruh gambarnya di atas ya, di sini. Di tengah ini ya. Kalau kita kopikan di sini, nah, akan di sini. Kemudian kita tarik di tengah. Nah, kita geser ke tengah. Nah, nggak bisa. Kita tarik ke atas nggak bisa nih. Jadi teksnya rusak. Kita ingin memindah gambar ini agar berada di tengah ini. Nah, untuk fungsinya, fiturnya ada di fitur wrap text. Ada format wrap text. Ini ada inline with text, square. Nah, pilih yang square seperti ini, ya. Jadi menggeser teks, ya, tanpa menutupi teks. Kemudian ada in front of text, berarti di depan teks, ya, menutupi teks. Ada behind text, di belakang teks. Kemudian ada tag berarti ini seperti ini, hampir sama dengan wrap text, tapi ini menutupi teks. Ya. Kita pilih yang square. Square seperti ini. Ya, ini memformat gambarnya. Saya rasa itu untuk Microsoft Word. Tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke PowerPoint. Oke. Microsoft PowerPoint kisi-kisinya hanya ini, dan saya rasa ini sangat mudah sekali ya. Hanya melayout halaman, PowerPoint perlu di layout. PowerPoint nggak perlu di layout ya. Yang penting PowerPoint itu kan kuncinya ketika ditampilkan oleh presenter, audiensnya itu tertarik dan selalu fokus terhadap PowerPoint yang Anda sampaikan, presentasi yang Anda sampaikan. Itu kan kuncinya Microsoft PowerPoint. Tidak ada aturan khusus, aturan baku tentang bagaimana penulisan presentasi. Ya. Yang penting bagaimana audiens agar fokus melihat presentasi Anda, kan seperti itu. Nah, ada beberapa trik ya, agar PowerPoint Anda menarik, ya, dan memudahkan Anda ketika pindah antar slide. Ya. Kalau masalah animasi itu kan selera ya, selera Anda masing-masing. Jadi kan ada animasi, slide transisi itu kan tinggal kita pilih saja. Yang akan saya sampaikan di sini yang jarang digunakan saja, yaitu contohnya header footer, penomoran halaman,
Oke, contoh ini. Ya. Ini kan terus ini kita ganti. Oke. Ini tampilan PowerPoint-nya di kita buat. Yang pertama membuat nomor halaman, ya. Membuat nomor halaman dan header footer, ya. Sama seperti di Microsoft Word sebetulnya. Tinggal insert header footer, di sini sudah ada nomor halamannya. Ya. Ini untuk slide, misalkan slide number. Slide numbernya di sebelah kanan, ini tempatnya. Kemudian footer. Footernya tinggal kita isi kuliah aplikasi komputer. Ini ada pilihan don't show on title slide, berarti di slide pertama tidak muncul penomoran halaman dan header footernya. Kemudian di sini ada note and handout. Maksudnya ketika nanti PowerPoint ini di print, ya, sudah ada page number-nya, kita pilih header-nya dan kita pilih footer-nya. Jadi ini yang note and handout itu ketika nanti PowerPoint-nya di print. Jadi kita bisa tuliskan header, bisa kita tuliskan footer, page number dan tanggalnya, tanggal printnya. Kalau yang ketika ditampilkan di slide hanya ini. Kita boleh tampilkan date and time juga bisa, tidak juga. Nah, misalkan ini tinggal kita pilih kalau mau tampilkan. Apply to all, nah, maka akan muncul di sini. Ya, ini halaman 2, ini halaman 3, ini halaman 4. Ya. Kemudian, bagaimana agar terhubung antar slide? Misalkan slide-nya ada 100, kemudian ada audiens yang ingin bertanya tentang materi Anda, tapi berada pada slide di tengah-tengah, di slide 40. Kita kan carinya sangat sulit, ya. Buka, nanti ternyata nggak ketemu, akan membutuhkan waktu dan tidak efektif. Agar hal tersebut dapat diantisipasi, kita bisa menggunakan fasilitas hyperlink pada PowerPoint. Hyperlink ini untuk menghubungkan slide satu dengan slide yang lain, ya, dengan hanya mengklik teks tertentu. Contohnya, ini mata kuliah aplikasi komputer. Di sini kita tulis home, misalkan home. Kemudian MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Ya. Nah, ini kita tulis home. Kemudian slide kedua, di sini ya, salah. Sorry. Ini tinggal MS Word, MS Excel, kemudian MS PowerPoint. Nah, saya ingin buat seperti ini, misal, ya. Nah, ini kita blok, kemudian insert, jadi ada di insert, kemudian hyperlink,
Di sini ada pilihan existing file or web page. Maksudnya ini dilingkan dengan file di luar slide ataupun halaman web. Kemudian kalau kita mau menghubungkan antar slide, berarti di sini klik place in this document. Ya, tadi kita blok home, berarti nanti kita menujunya home. Oke. Kemudian Word, juga sama langkahnya, hyperlink, masuk ke slide Microsoft Word. Kemudian Excel, hyperlink, masuk ke Excel. PowerPoint, hyperlink, masuk ke PowerPoint. Oke. Nah, contoh ya. Nah, nanti kita kopikan yang ini ke tiap-tiap ini sebagai halaman halaman navigasi maksudnya. Nah, ketika kita aktifkan, ke Microsoft PowerPoint, nanti akan menuju ke Microsoft PowerPoint. Misalkan ada yang tanya, coba buka halaman Microsoft Word, tinggal kita klik Microsoft Word. Nanti kita akan masuk ke halaman Microsoft Word. Ya, kemudian Home, kita akan ke Home Excel. Nah, jadi ini fungsinya hyperlink. Jadi kalau ada 1000 slide pun Anda bisa mengontrolnya di halaman navigasi. Itu sangat memudahkan, ya. Tanpa kita harus nge-scroll ke atas, scroll ke bawah untuk mencari berada pada slide keberapa. Ya. Tuh, ya. Jadi itu manajemen slide-nya seperti itu, menggunakan hyperlink. Bisa juga ini dihubungkan, misalkan ada file yang harus Anda buka di luar, ya. Misalkan ada file yang harus Anda buka di luar slide. File. Nah, ini kita hubungkan dengan ini, tinggal kita insert, kemudian hyperlink, berarti pilih yang existing file web page. Kita tinggal cari pada halaman berapa, misalkan ini. Nanti akan terhubung. Nah, jadi nanti ketika diklik, file yang tadi akan terbuka. Yes. Nunggu loading. Sedang membuka filenya. Nah, file yang tadi dilingkan akan terbuka. Oke. Sampai di sini adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa seperti itu ya materi PowerPoint yang saya tambahkan, karena yang lainnya adalah PowerPoint dasar. Ujiannya pun ya membuat PowerPoint yang nanti Anda improvisasi sendiri. Ya. Jadi semakin tampilannya menarik, ya nilainya akan semakin bagus. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Halo. Tidak ada? Saya harap tidak ada karena memang materinya gampang. Jadi kita bisa akhiri. Ini teman-temannya tidak masuk ya. Nanti saya chat di grup saja. Baik, Pak. Ujiannya, ya, ujian saya laksanakan hari besok ya, besok saja. Besok kita ujian mulai jam 10 sampai jam 12. Jam 10 sampai jam 12. Untuk yang mengulang. Hanya 1 atau 2 materi. Hanya saya beri waktu 2 jam. Kalau yang mata kuliahnya ambil baru atau 3 materinya ujian semua, berarti ujiannya saya tambah setengah jam sampai pukul 12.30.
Teknis ujiannya nanti saya sampaikan ke grup, yang pasti besok kita ujian. Ya, bisa kita ujian 3 materi itu langsung sekaligus ya. Seperti itu. Jadi yang diujikan silakan Anda mengerjakan materi ujian yang diremedi saja. Kalau yang remedi. Ya. Kalau yang baru kan berarti 3-3-nya harus ikut. Seperti itu ya. Besok dipersiapkan jam 10 sampai jam 12.30. Dipastikan sinyal internet untuk mengirim materinya, untuk mengirim jawabannya, sinyalnya kuat ya, sehingga tidak ada alasan mati lampu atau sinyalnya tidak ada untuk mengirim jawaban. Seperti itu. Bisa dipahami Mbak Mas Hatami dan Mbak Nurhonia. Ini hanya 2 yang masuk ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.